hukum Islam itu adalah merupakan kontributor, salah satu kontributor dalam hukum positif. Jadi sesungguhnya jika Anda masuk dalam hukum positif, jika itu bersejalan, ya seirama dengan hukum Islam, maka itulah hukum Islam. Konon kabarnya misalnya jurisprudensi kita pakai juga masih zaman Belanda gitu. Nah, yang saya tanyakan yang dimaksud dengan perbaharuan hukum menurut Prof ini gimana gitu loh. Karena kelihatannya norma yang dipakai di kita ini statis aja, yang lama aja juga. Itu satu. Yang kedua, hukum positif dengan hukum Islam, saya melihat kalau hukum Islam itu penerapannya di konteks sosial mana gitu. Satu sisi, kalau hukum positif kan mungkin ada pengadilan ya artinya ada lembaga hukum yang cukup jelas gitu loh. Kalau konteks hukum Islam itu apakah cukup di pengadilan agama atau gimana? Terima kasih Pak. Terima kasih. Tadi saya sebutkan bahwa hukum itu selalu terbarukan. Sebagai contoh misalkan saja, tatkala ada sebuah perkara hukum, kemudian disidangkan di pengadilan, maka keputusan hukum itu adalah keputusan hukum yang terbarukan. Kenapa yang terbarukan? Sebab dia melalui mekanisme penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim. Nah, hakim itu berfungsi memperbaharui, sebab memang dalam Undang-Undang 48 itu disebutkan bahwa hakim itu berkewajiban untuk menggali. Karena hakim berkewajiban menggali, maka kemudian hukum yang ditetapkan dan dirumuskan oleh hakim dalam sebuah perkara, maka itulah keputusan hukum yang diperbaharui oleh hakim. Jadi setiap keputusan itu selalu diperbaharui. Karena apa? Karena bisa berbeda dengan apa yang diinginkannya. Karena bisa berbeda dengan sesuatu yang diinginkannya, tetapi hakim menetapkan hari ini dengan apa yang ada, itu berdasarkan analisa hakim. Maka logikanya seringkali saya sebutkan bahwa hakim itu adalah dia pada dasarnya adalah menganalisa dari yang memberatkan, dari yang meringankan. Kemudian hakim itu kemudian menginterpretasikan, memberikan pertimbangan hukum terhadap mana yang memberatkan, mana yang meringankan, kemudian memutuskannya. Nah, memutuskan itu adalah sebuah proses pembaharuan, sebuah proses menghidupkan dalam tanda kutip, menghidupkan kembali hukum yang ada dalam teks-teks hukum itu. Yang kedua, hukum Islam itu kapan dia diperbaharuinya? Hukum Islam itu sebagai sebuah sistem ya, sebagai sebuah sistem yang dia harus diterapkan berdasarkan sistem hukum, tidak bisa satuan-satuan. Persoalan selanjutnya adalah kapan hukum Islam itu ada dan berdiri dalam sistem hukum kita. Maka kemarin saya sudah sebutkan bahwa sistem hukum Islam itu hukum Islam itu adalah merupakan kontributor, salah satu kontributor dalam hukum positif. Jadi sesungguhnya jika Anda masuk dalam hukum positif, jika itu bersejalan ya seirama dengan hukum Islam, maka itulah hukum Islam. Karena dia hukum Islam disebutkan, diposisikan sebagai subsistem dari sistem hukum. Ya, jadi Anda jangan bayangkan hari ini hukum Islam itu kemudian negaranya harus berlabel Islam. Tidak seperti begitu. Jadi hukum Islam itu menjadi sesuatu, dalam sistem hukum kita itu menjadi kontributor utama. Nah, kalau misalkan kita mau dalam tanda kutip atas dasar apa hukum Islam itu berdiri dalam sistem hukum positif, yang jelas dalam sistem hukum kita menganut tiga aliran itu. Jadi didasarkan atas dasar Barat, yang kedua atas dasar hukum hukum Islam, yang ketiga adalah atas dasar hukum adat. Nah, maka dalam tanda kutip kalau kita mau
melandingkan hukum Islam dalam skema yang sangat luas dan sangat rinci, maka berarti dua komponen ini harus dipahami. Hukum Islam juga harus menjadi hukum adat, dan hukum adat itu terwarnai oleh hukum Islam. Jika ini mungkin, maka nanti kalau misalkan orang yang berpikir bahwa semua keseluruhan hukum itu adalah menjadi bagian yang tidak terpisah dari sistem hukum Islam, maka berarti dia harus seperti begitu. Tapi untuk hari ini rasanya tidak mungkin untuk dilakukan seperti begitu. Jadi kita masuk saja dalam sistem dalam keran yang sudah disediakan. Maka tatkala kita masuk dalam keran yang disediakan dan norma-norma yang ada itu tidak bertentangan, maka pada saat itu berarti kita sudah masuk dalam hukum Islam. Jadi hukum Islam dipahami sebagai sesuatu yang hidup dan tumbuh berkembang dalam hukum kita, dalam hukum yang ada dalam diri kita, dalam sistem hukum itu sendiri. Sebagai contoh misalkan saja, kalau dipahami misalkan saja hukum Islam itu di mana diterapkan, sebagai contoh saja yang gampang saja contohnya. Kalau misalkan Anda berpikir bahwa hukum Islam itu adalah dari Al-Quran dan teks hadis semata, maka berarti Anda berpikiran tekstualis. Karena Anda berpikiran tekstualis, maka berarti kalau Anda mempergunakan kendaraan bermotor, seringkali saya sampelkan, kalau Anda mempergunakan kendaraan bermotor, kemudian Anda menemukan lampu merah, maka lampu merah itu harus ditanya dulu, ada nggak nih dasar hukumnya bahwa lampu merah itu harus berhenti. Nah, Anda memahami lampu merah itu tidak ada dalam hukum Islam, sebab yang dipahami oleh Anda bahwa hukum Islam itu selalu saja didasarkan atas ada Al-Qur'annya, ada hadisnya. Berarti kalau tidak ada Quran, tidak ada hadisnya, bukan hukum Islam. Maka kalau pemahaman seperti itu, kemudian Anda berhenti tatkala ada lampu merah, maka pada saat itu Anda dosa, Anda kafir, Anda munafik, Anda fasik. Dalam Al-Quran seperti begitu. Apakah seperti begitu? Tidak juga. Kenapa? Karena Anda memahami lampu merah itu adalah berhenti, itu didasarkan atas dasar apa? Atas dasar tujuan proses pengaturan itu. Proses pengaturan itu untuk apa? Untuk kemaslahatan. Sebab jika Anda terobos lampu merah, kemudian Anda tertabrak dengan jalur yang lain, maka pada saat itu Anda sedang melawan sunatullah. Anda melawan ayat Al-Quran. Apa ayat Al-Qurannya? Ayat Al-Quran menyebutkan wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kau menjerumuskan dirimu dalam jurang kehancuran, dalam kecelakaan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kan berarti kalau Anda melanggar norma hukum yang sudah ditetapkan dengan norma hukum secara kesepakatan bersama bahwa lampu merah itu adalah harus berhenti, kemudian Anda melanggar, maka pada saat itu Anda sudah melanggar aturan hukum Allah, karena Allah tidak memberikan peluang kepada setiap manusia untuk melakukan kehancuran itu. Nah, kayak begitu tuh. Oleh karena itu, kita mentaati hukum lampu merah itu atas dasar apa? Atas dasar hukum Islam. Kenapa atas dasar hukum Islam? Sebab maqasid dari hukum Islam itu target akhirnya adalah hifdun nafsi, menjaga diri, menjaga ketertiban. Hukum itu kan menjaga ketertiban. Sebab pada satu saat, jika manusia sudah tertib, hukum itu tidak berlaku. Hukum itu sudah mati sendiri secara otomatis. Gitu ya, sekali lagi ya, kalau misalkan manusia sudah tertib, hukum itu menjadi tidak berfungsi. Hukum itu jadi mati sendiri. Kenapa? Karena manusia sudah berada dalam posisi ruang dan waktu yang secara otomatis, secara kultur budaya hukumnya sudah benar. Hukum menjadi tidak berfungsi, berperkara menjadi tidak ada, katakanlah seperti begitu. Apakah mungkin ada manusia yang tidak pernah berperkara? Ujung-ujungnya adalah tidak ada manusia yang tidak pernah berperkara, akhirnya hukum berjalan kembali. Begitu ya? Bisa dipahami? Ada lagi? Tambahan, Prof. Silakan. Bahwa tadi bilang bahwa pembaharuan hukum itu ada pada keputusan penalaran hakim ketika menafsir teks hukum. Persoalan kemudian bahwa penalaran ini juga berangkat dari basis berpikir logik, artinya menggunakan logika. Sementara yang saya tangkap bahwa
ketika orang berpikir logik, maka orang berpikir matematis, berpikir eksakta, pasti. Iya. Nah, saya ketika menafsir dengan menggunakan logika yang logik, yang eksak, itu juga akan mempengaruhi pada keadilan saat pemberian keputusan. Kalau begitu, kalau penalaran hukum dengan menggunakan logik, artinya bahwa tidak ada dinamiknya, karena hakim menentukan keputusan itu berdasarkan tahapan logika, artinya tahapan yang memang ya apa teh rumusnya kayak seperti itu gitu loh. Jadi, nah maksud saya apakah dalam penalaran hukum juga dikenal dengan berpikir secara etik gitu loh, Bro. Ada nilai lain selain daripada logik, selain daripada tahapan logika penalaran yang Prof sampaikan gitu. Itu yang saya tangkap, bahwa misalnya ketika orang melakukan penalaran dengan menggunakan logika, sementara logika kan pangkalnya dari hukum. Kemudian saya ingin ini yang kedua nih, Bro. Hukum Islam yang tadi, apakah yang dimaksud dengan hukum Islam yang dimaksud dengan Prof ini nilai Islam memberikan nilai atau memang posisi hukum Islam ini kontributor nilai atau kontributor teknis gitu loh. Itu gimana itu, Bang? Yang saya tangkap sih, kalau misalnya kita menabrak lampu merah, kemudian sistem nilai yang diadopsi dari sistem nilai Islam adalah Islam menghendaki sebuah keteraturan, itu kelihatannya agak jauh juga ya, Bro. Ya. Terima kasih. Atau dalam pertemuan pertama saya sudah menjelaskan bahwa belum mungkin ya dalam ilmu hukum ini, dalam teori dan penalaran hukum ini kita tidak menjelaskan hukum. Misalkan saja kalau hukum Islam itu agama Islam itu diciptakan dari 3 komponen ya, terdiri dari 3 komponen. Komponen yang pertama adalah iman, komponen kedua adalah Islam, komponen yang ketiga ihsan. Anda pahami dulu itu disebut dengan dinul Islam ya, agama Islam secara keseluruhan. Dia tidak boleh terpisah ya, dia harus menjadi satu kesatuan itu. Nah, yang disebut dengan hukum itu bukan iman. Yang disebut dengan hukum kemudian dia seringkali disebut dengan Islam. Itu satu komponennya. Nah, Islam itu kemudian susah untuk diterjemahkan. Seperti apa Islam itu diterjemahkan? Maka Islam itu kemudian diterjemahkan oleh ilmu pengetahuan menjadi apa? Menjadi syariah. Ya, Islam itu kemudian diterjemahkan menjadi syariah. Nah, tatkala Islam diterjemahkan menjadi syariah, maka itu syariah itu memiliki 2 komponen. Ya. Maka dalam Al-Qur'an kemudian syir'atan wa minhajan. Nah, kenapa? Sebab syir'atan wa minhajan itu adalah teknis. Teknis menerjemahkan Islam. Jadi Islam diterjemahkan oleh apa? Islam diterjemahkan oleh syariah. Maka syariah itu harus ada asyari. Asyari itu siapa? Asyari itu adalah satu, terdiri dari penguasa Allah yang pada saat itu. Yang kedua, asyari itu terdiri dari manusia. Maka syariah itu berdimensi, kalau dikuantitatifkan, saya selalu berpikir kuantitatifkan. Kalau angka itu ada 100%, maka syariah itu nalarnya jadi 2. Jadi di split 2. 50% itu adalah skema yang dikembangkan oleh ketuhanan, 50% itu adalah skema yang dikembangkan oleh kemanusiaan. Maka syariah kemudian ditetapkan yang awal pertama kali periodisasi asyari itu adalah Rasul. Maka Rasul pemilik otoritas pertama untuk menerjemahkan keinginan Allah.
Siapa pemilik tunggal untuk menjadi asyari tingkat yang kedua? Pemilik otoritas tunggal untuk menerjemahkan asyari tingkat yang pertama itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian disebut dengan syir'atan wa minhajan. Kenapa dia kemudian setelah syir'ah kemudian ada minhaj? Itu ada minhaj. Sebab nanti setelah ada asyariah, maka kemudian syariah diturunkan lagi pada pola yang selanjutnya. Pola yang selanjutnya kemudian dia disebut dengan fikih. Nah, nanti Anda harus mencoba mengecek metodologi yang dipahami, metodologi yang dikembangkan dalam Al-Quran. Itu ada beberapa kata kunci yang harus dipahami oleh kita semua. Yang pertama adalah wahyu, yang kedua adalah ilham, yang ketiga adalah tafakur, yang keempat adalah tafahum, yang kelima adalah ta'akuli. Ya. Nah, itu kerangka dasar yang harus dikuasai oleh setiap orang yang mau memahami hukum. Kalau kerangka yang pertama berdasarkan metodologi wahyu, maka metodologi wahyu itu ditetapkan oleh Allah untuk siapa? Untuk Rasul. Itu untuk Rasulullah. Khusus tuh, tidak ada yang lain. Maka dia disebut dengan otoritas tunggal untuk menerjemahkan keinginan Rasul, keinginan Allah. Maka kemudian teks-teks yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, maka kemudian dia berfungsi menerjemahkan, mentaksis dari sesuatu yang am, mengimplementasikan ya sesuatu yang bersifat dia masih susah teknisnya mengamalkannya seperti apa dalam Quran, langsung pakai sunnah Rasul. Nah, maka asyari yang pertama itu adalah Allah, asyari tingkat yang kedua itu adalah Rasul. Nah, setelah itu periodisasi seperti begitu sudah berakhir. Tinggal kita ditemukan temuan-temuan yang ada dalam teks-teks hukum yang berbentuk Al-Quran dan Al-Hadis dalam sistem hukum positif, maka kemudian disebut dengan hukum yang bersifat dogma. Kenapa hukum yang bersifat dogma? Hukum yang sudah dipositivisasi, hukum yang sudah diundang-undangkan menjadi satu norma hukum yang dipergunakan oleh sebuah negara. Dia dipositifkan, jadi teks hukum bersifatnya adalah dogma. Sudah sampai sana. Dalam tanda kutip dia bersifat apa? Suci. Gitu ya. Nah, maka kemudian tatkala hukum itu sesuatu yang bersifat dogma itu mau diterjemahkan dan mau diimplementasikan dalam tingkat yang aplikatif, maka dia harus diterjemah ulang. Diterjemah ulang oleh siapa? Diterjemah oleh siapa? Yang dalam bahasa agama kemudian disebut dengan mujtahid. Nah, itulah munculnya produk-produk dari mujtahid, maka kemudian disebut dengan fikih. Pertanyaannya adalah kenapa dia disebut fikih? Kenapa dia disebut dengan fikih, tidak disebut dengan syariah? Karena dia adalah produk nalar manusia yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya melalui mekanisme selain wahyu. Apa selain wahyu? Bisa saja ilham, bisa saja fikih, gitu kan? Bisa saja ta'akuli, tafahumi, kan kayak seperti begitu. Nah, maka kemudian disebut dengan fikih. Nah, kenapa dia disebut dengan fikih? Karena dia produk pemahaman. Orang bisa paham melalui alat berpikirnya apa, metodologinya apa yang dipergunakannya. Maka dalam Islam tadi saya sebutkan ada wahyu, ada ilham. Nah, ilham kemudian dirunut ke bawah. Nah, ini Anda harus buka wawasan Anda. Ilham itu dirunut ke bawah. Proses perunutan ilham dalam Al-Quran ada yang kemudian disebut dengan tafakur. Ada yang kemudian disebut dengan tafahum. Ada yang kemudian disebut dengan ta'akuli. Nah, inilah prosesnya yang disebut dengan penalaran hukum dalam sistem hukum Islam. Dalam hukum positif hampir sama seperti begitu. Jadi hukum yang ada dalam teks undang-undang itu tidak bisa diterjemahkan kecuali dengan akal pikiran. Apakah hanya dengan akal pikiran semata? Tidak. Akal pikiran itu logika awal dulu. Maka proses dari logika itu kemudian kan skemanya hanya ada 3 sebetulnya awalnya kan. Yang pertama adalah logis. Logika itu menyatakan logis dan tidak logis. Awalnya dari sana dulu. Yang kedua, setelah logika itu menemukan logis dan tidak logis, maka kemudian melahirkan dialektis.
Dialektis itu berarti dialog antara alam pikiran individu dengan alam pikiran yang orang lain dan pikiran orang lain berbeda dengan kita, maka terjadilah dialog. Dari dialog itu apakah merumuskan sesuatu yang baru? Iya, merumuskan kembali sesuatu yang baru. Di pengadilan, gitu ya, di pengadilan proses proses logis dan tidak logis, misalkan dalam sistem peradilan kita, hakim punya logika tersendiri, gitu ya, untuk menerapkan, untuk menganalisa, menerapkan pasal dan menganalisa apa perkara yang sedang dianalisa. Kalau misalkan lawyer itu juga punya logika tersendiri untuk mengambil pasal dan menganalisa perkara yang sedang dia hadapi. Tetap si asumsi awal, gitu kan, akhir dari logika yang akan dipikirkan oleh siapa? Oleh lawyer pasti adalah norma yang meringankan norma yang meringankan terdakwa. Tapi kalau jaksa juga punya logika tersendiri, logika hukum tersendiri, berarti dia mencari pasal-pasal yang akan dalam tanda kutip memperberat. Siapa memperberat? Terdakwa. Kan ini kan terjadi dialog yang memberatkan, dialog yang meringankan, dan dialog dengan siapa? Hakim. Sehingga hakim dalam tanda kutip dia menjadi wasit. Wasit dari apa? Wasit dari perseteruan dialektika antara antara lawyer dengan jaksa. Nah, ada keputusannya ada di siapa? Keputusannya ada di hakim. Nah, itu wacana seperti itu kemudian disebut apa? Kemudian disebut dengan dialektika. Apakah beres sampai sana di dialektika hukum? Beres sampai sana? Tidak. Yang terakhir apa? Nah, retorika itu dalam bahasanya, tapi dalam bahasa pengadilan itu kemudian disebut dengan prosedur hukum. Prosedur hukum itu ditetapkan dalam Undang-Undang 48 itu disebutkan bahwa keputusan hakim itu harus didasarkan atas dasar pertimbangan hukum. Nah, pertimbangan hukum itu adalah prosedur terakhir dari wacana logika yang dimunculkan oleh hakim, logika yang dimunculkan oleh pengacara, logika yang dimunculkan oleh jaksa. Semuanya tunduk pada apa? Pada prosedur terakhir, yaitu prosedur yang kemudian disebut dengan prosedur hukum. Prosedur hukum atau dalam bahasa yang umum itu kemudian disebut dengan apa? Dengan retorikanya. Nah, sehingga nanti keputusan hukum itu, seringkali saya sebutkan ini alurnya harus dipahami dulu. Sehingga setiap keputusan yang diputuskan oleh hakim itu harus memunculkan pertimbangan hukum. Nah, pertimbangan hukum itulah yang kemudian nanti menjadi standarisasi penilaian terhadap kebenaran yang diputuskan oleh hakim. Nah, pada sampai saat itu, setelah hakim mengetuk palu dengan dasar hukum yang jelas, maka hakim pada tingkat yang pertama selesai. Dan apa yang diputuskan oleh hakim itu beres dan itu benar. Tidak ada yang kata salah, benar itu. Dan diakui kebenaran, sudah diakui kebenaran. Maka kalau Anda mau meneliti dan dengan cara wawancara penilaian terhadap hakim itu tidak boleh, sebab hakim tidak memiliki kewenangan untuk menafsirkan ulang kecuali dengan apa yang sudah dituliskan. Jadi tidak boleh wawancara ke hakim karena hakim tidak punya kewenangan dan dilarang oleh etika. Nah, disinilah posisinya ada etika, ya, ada etika, ada nanti setelah ada logika, etika dan etos. Itu di tingkat berapa? Tingkat pertama. Tingkat pertama di mana prosedur hukum itu harus dilakukan oleh manusia, oleh sistem peradilan. Nah, tatkala putusan hukum itu sudah didasarkan, sudah ditetapkan oleh mekanisme peradilan, maka kemudian hakim tingkat pertama selesai. Kemudian ada orang yang merasa tidak puas. Siapa kemungkinan yang tidak puas itu? Yang tidak puas itu secara institusi, yang tidak puas itu kemungkinan ada dua. Ya, dari dari pengacara, lawyer, atau dari jaksa, kemungkinan tidak puas. Dari ketidakpuasan itu didasarkan atas dasar apa? Atas dasar pertimbangan terhadap analisa. Analisa terhadap pertimbangan, hakim mempergunakan
pertimbangan hukumnya. Maka dia harus diajukan ke tingkat banding. Tatkala dia diajukan ke tingkat banding, maka hakim pada tingkat yang kedua, nah disinilah nanti secara prosedur penalaran hukum secara maksimal itu ada pada posisi hakim di tingkat banding. Kenapa hakim di tingkat banding? Sebab hakim di tingkat banding itu tidak memeriksa perkara, ya, tetapi hakim di tingkat banding itu adalah menganalisa hakim pada tingkat yang pertama dalam proses menganalisa persoalan hukum, gitu, menganalisa tentang metode yang dipergunakan oleh hakim tatkala dia menganalisa persoalan hukum yang diajukan di pengadilan tersebut. Jadi beberapa ahli hukum menyatakan bahwa penalaran hukum itu didominasi oleh hakim pada tingkat yang kedua. Ya, pada tingkat yang pertama penalaran hukum itu tidak terlalu maksimal, kata beberapa ahli, ya. Tapi kalau saya tetap saja semua proses penalaran hukum itu dipergunakan sejak awal. Nanti kita akan ketemu siapa sesungguhnya yang boleh melakukan sebuah penalaran hukum itu. Nanti Anda bisa paham ada hukum Islam dan hukum positif yang dipahami oleh kita sebagai hukum positif itu persis sama, klop, tidak ada beda, klop sama, ya. Cuman seringkali kita gengsi saja kalau mempergunakan metodologi teori hukum Islam. Nah, ini persoalan sebetulnya. Padahal kalau kita Anda sebagai mahasiswa yang diproduksi oleh UIN, maka sebetulnya dia lebih kental dari hukum positifnya sebetulnya, dan dia harus disandingkan menjadi sesuatu yang satu kesatuan utuh. Nah, itu persoalannya, ya. Nah, maka nanti pada tingkat yang kedua, tingkat banding yang kedua, itulah penalaran hukum lebih dominan daripada penalaran hukum pada tingkat yang pertama. Gitu ya, bisa dipahami. Nah, maka saya sebutkan kembali, hukum Islam yang akan didistribusikan oleh kita terhadap hukum positif itu adalah hukum dalam bentuk apa? Hukum dalam bentuk fikih. Ya, hukum dalam bentuk fikih. Kenapa hukum dalam bentuk fikih? Sebab hukum yang sudah diinterpretasikan oleh nalar-nalar kemanusiaan, baik dalam bentuk tafakuhi, baik dalam bentuk tafahumi, atau yang terakhir dalam era modern dalam bentuk ta'akuli. Nah, objek yang dipahami yang mana? Objek yang dipahami, kalau saya berpendapat bahwa setiap manusia menemukan sesuatu, menemukan hukum itu berdasarkan logika nalar manusia, maka logika nalar manusia itu adalah anugerah yang terbesar dari Allah, dan objek yang dipahami juga itu adalah anugerah terbesar dari Allah, dan semuanya tunduk pada satu sistem yang kemudian sistem itu disebut dengan sunatullah. Maka hukum yang diterjemahkan oleh manusia, ya, yang secara natural dia didasarkan atas dasar nalar kemanusiaannya, dan dia ditemukan berdasarkan proses identifikasi subjek sunatullahnya, maka produknya itu akan menjadi sebuah produk yang selaras dengan apa? Dengan hukum sunatullah. Dan jika tidak selaras dengan hukum sunatullah, itu ya, sekali lagi, jika tidak selaras dengan hukum sunatullah, maka produk nalar hukum itu adalah produk nalar yang tidak objektif, tetapi produk nalar yang bersifat subjektif, yang sudah ditunggangi oleh apa? Oleh kepentingan-kepentingan individu, oleh kepentingan kelompok. Kalau muara dari kepentingan itu adalah hawa nafsu. Itu pahami dulu alurnya, ya, pahami dulu alurnya. Jangan masa sih pakai logika? Ya, hukum itu kalau tidak pakai logika nggak bisa. Gitu ya, pahami dulu. Baik, masih ada? Kalau tidak ada, saya tampilkan slide-nya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan membagikannya.
Semoga channel ini menjadi berkah dan bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas.